Ketika Kayamba berhasil menemukan pedang cahaya, pasukan kerajaan Zhou pun datang. Mereka mengetahui lokasi ini karena Loli telah mengirimkan lokasinya kepada mereka. Loli sangat menyesal telah berkhianat kepada Kayamba. Kayamba menyerang lebih dulu. Pasukan ini pun terkena guncangan. Beberapa pasukan lainnya terpental karena putaran dari bebatuan ini. Kayamba bertarung melawan pasukan kerajaan Zhou. Ia bertarung sendirian. Lalu, akhirnya ia terjerat perangkap. Sebuah tali menjepit dirinya dari 3 sisi. Sementara seorang prajurit mencoba menarik pedang cahaya. Namun justru tubuhnya terbakar hangus. Tidak sembarang orang yang bisa menarik pedang cahaya ini, guys. Kayamba masih berusaha lepas dari ikatan. Loli yang tidak tega melihat Kayamba tersiksa, memberikan sebuah tawaran bahwa ia akan mencabut pedang cahaya ini untuk Raja Zhou. Setelah Loli mencabut pedang cahaya, terjadi ledakan besar yang membuat dirinya terpental sangat jauh. Kayamba berusaha menyelamatkan Loli. Akhirnya sayap yang telah lama ia nantikan pun keluar dari bahunya. Kini Kayamba menjadi kaum manusia sayap seutuhnya. Namun sedihnya adalah Loli kembali berubah menjadi wujud aslinya, yaitu sebuah patung kayu. Kayamba sangat sedih karena kehilangan Loli. Ia berniat membalas dendam. Di perjalanan, Mitoma menyusulnya dengan roda gigi api di kakinya. Mereka bersama-sama menuju kerajaan Zhou. Namun pasukan kerajaan Zhou ternyata telah berada di dekat kerajaan Shiki. Mereka bersiap menyerang kerajaan Shiki dengan seluruh armada tempur yang mereka miliki. Setelah mendapat kabar, Kayamba dan Mitoma berubah arah mereka untuk menyelamatkan kerajaan Shiki. Muncul, Kayamba dan Mitoma harus melindungi Guru Jiang. Dari tebing yang tinggi, monster ini melompat. Tanpa pikir panjang, 3 ksatria ini langsung menyerang. Dengan agresif mereka menghindari gerakan monster yang cukup lambat ini. Mitoma dengan gelang alpanya, Kayamba dengan sengatan listrik, dan Yang Jiang menggunakan elemen tanah untuk menyerang monster ini. 3 ksatria ini berjibaku melawan monster jelmaan si Panglima Jahat. Mitoma menyerang dengan gelang alpanya, Kayamba dengan sengatan listriknya, dan Jiang menggunakan elemen tanah yang bisa ia kendalikan. Satu kibasan monster membuat Kayamba terpental jatuh. Lalu Jiang membuat bebatuan di sekitar melayang. Dari situ ia berpijak dan menyerang monster ini. Namun justru dia yang terpojok. Hingga akhirnya terjatuh juga sama seperti temannya yang lain. 3 ksatria ini akhirnya mencari cara untuk melumpuhkan monster besar ini. Namun justru Mitoma yang terkena hantaman si monster dan terpental jatuh ke jurang yang tinggi. Kayamba menyusulnya dan berhasil menyelamatkannya. Di tempat lain, Guru Jiang yang sudah berubah menjadi anak kecil bertemu dengan siluman rubah. Anak kecil ini adalah jelmaan dari Guru Jiang. Ia bertemu dengan siluman rubah. Namun karena kutukan membuat Guru Jiang tidak tahu apa yang terjadi. Dia malah mengajak ekor siluman rubah ini bermain-main. Sementara 3 ksatria masih berjuang menghadapi perlawanan monster jelmaan si Panglima Li. Kerjasama 3 ksatria ini membuat rantai monster ini terputus. Namun lemparan monster ini membuat Panglima Kerajaan Shiki terhujam oleh batu tajam. Seketika tubuhnya terjatuh ke dasar tanah. Wijaya yang merupakan anak si Panglima berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Panglima sudah mengetahui bahwa dirinya tak akan bertahan. Kini pedang cahaya berada di tangan Wijaya. Ia harus membawa pedang itu ke mata air kehidupan. Monster ini mendapat serangan bertubi-tubi. Jiang mengumpulkan kekuatan. Ia membuat bebatuan besar bergerak menimpa si monster ini. Monster itu pun terhempas hingga membuat ia terjerembab masuk ke lokasi air mata kehidupan. Monster itu lalu mendekat ke mata air. Wijaya langsung terjun ke dalamnya. Ketika monster ini akan menyerang 3 ksatria, dari dalam mata air muncul seorang mengenakan jubah keemasan. Pria berjubah emas ini membelah monster ini menjadi 2 bagian. Ternyata dia adalah Wijaya yang memegang pedang cahaya di tangannya. Kini Wijaya bersiap menyerang kerajaan Zhou yang selama ini dikendalikan oleh naga hitam yang sangat jahat. Kerajaan Shiki berubah menjadi seperti UFO. Sementara di tempat lain, Raja Zhou yang telah dirasuki oleh naga hitam ini berjalan menuruni tangga. Siluman rubah melihat ke arahnya. Guru Jiang ini telah berubah menjadi bayi. Mereka bersiap untuk berperang melawan kerajaan Shiki.